warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dari Karang Taruna, Kelurahan Kaponggo, Kecamatan Jakarta Utara. Terima kasih atas kehadirannya pada acara kami hari ini, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang berjudul pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan memberikan penyuluhan 3M dan pelatihan pembuatan face shield dan hand sanitizer untuk Karang Taruna Kelurahan Kaponggo, Jakarta Utara. Di sini kami ada 5 fakultas, ada Fakultas Farmasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisik, Fakultas Teknik, dan juga Fakultas Hukum. Semua fakultas itu masing-masing ada 3 atau 5 prodi, karena kami jumlahnya adalah 15 program studi. Setiap program studi memang dituntut untuk lebih dekat kepada masyarakat. Kita ada penelitian, ada juga pengabdian kepada masyarakat. Gunanya apa? Gunanya ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang mahasiswa kami dapatkan selama bangku kuliah ini bisa teraplikasikan kepada masyarakat. Contohnya di sini ada penggunaan face shield ya. Nanti yang juga akan dibagikan kepada Bapak Ibu ya, face shield yang kita buat. Ada juga hand sanitizer hari Senin. Hand sanitizer nanti kita akan memberitahukan bagaimana cara pembuatan hand sanitizer sehingga Bapak Ibu di rumah juga bisa membuat hand sanitizer yang memang bisa membunuh bakteri dan virus. Jadi ada kadar alkoholnya berapa, yang aman itu berapa. Dan penggunaan obat-obat yang lainnya mungkin misalnya, karena memang kita juga ada fakultas farmasi, S1 farmasi dan apoteker. Alat yang kita buat ini face shield yang merupakan salah satu alat untuk proteksi kita dari virus corona. Untuk keadaan-keadaan misalnya sekarang memang sudah cukup pakai masker, tetapi ada keadaan tertentu yang dengan memakai face shield itu memang lebih aman. Ini sudah ada penelitiannya di Jepang. Jadi masyarakat yang hanya memakai masker dibandingkan masyarakat yang memakai face shield, ketika di situ ada salah satu orang yang terpapar COVID-19, maka yang lebih selamat itu adalah yang memakai face shield. Ini sudah ada penelitiannya Bapak Ibu. Lalu tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan dan sebagainya, mungkin nanti kita akan jelaskan juga. Ada dokter di sini yang akan menjadi pembicara juga pada sesi penyuluhan kita ini. Silakan Bapak Ibu bertanya apapun. Bapak Ibu juga bisa bertanya masalah-masalah kesehatan yang lainnya, karena kebetulan di sini juga ada apoteker. Saya apoteker, Pak Stef apoteker, Bu Rangki, di sini ada apoteker, sehingga Bapak Ibu selain menanyakan tentang masalah COVID, Bapak Ibu juga bisa menanyakan tentang masalah pengobatan ya, hipertensi dan sebagainya, boleh. Kita akan buka sesi itu jika ada masyarakat yang ingin menanyakannya. Saya di sini diundang untuk sebagai narasumber buat teman-teman Karang Taruna dan warga sekitar Sunter sini ya, Kaponggo ya, kalau boleh tahu ya, Kaponggo ya. Ya, biasanya orang yang terkena COVID itu paru-parunya akan rusak kalau dia tidak dideteksi secara cepat. Timbulnya adalah paru-parunya itu bolong dan itu tidak akan bisa sembuh secara sempurna, dan yang kita bilang sebut long COVID. Terus mungkin masyarakat akan bertanya, kenapa sih saya sudah divaksin terus saya kena? Nah, karena apa? Karena mungkin itu saya juga bekerja di sudin kesehatan. Saya berupaya seoptimal mungkin supaya masyarakat juga pada saat divaksin itu dia tidak kena lagi. Saya pernah memberi saran kepada dinas kesehatan bahwa sebelum divaksin, masyarakat mesti minimal tahu dulu apakah dia sekarang sudah ada kena COVID-nya atau tidak dalam tubuhnya. Karena apa? Vaksin ini adalah sebenarnya seluruh dunia. Vaksin itu hanya untuk percobaan kita semua di dunia ini. Saya bisa bilang, karena apa? Karena belum ada namanya imunisasi. Kalau sudah tahap imunisasi, itulah kita akan tahu di dunia inilah imunisasi paling bagus buat COVID-19. Makanya itu, tapi sudah melalui beberapa percobaan bahwa ini bisa. Tapi tinggal kita tahu berapakah daya efektivitasnya untuk ini mencegah COVID-19 atau tidak. Nah, dulu kan kita kenal dengan maksud 3M, ya kan? 1, memakai masker yang baik dan benar. Yang kedua, kita harus jangan lupa mencuci tangan dengan
sabun dengan air mengalir atau dengan minimal hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak 1-2 meter. Sekarang yang terbaru sebenarnya bukan 3M, 6M sekarang. 6M-nya mengurangi perjalanan. Ya, mengurangi perjalanan maksudnya apa? Kita boleh kalau tidak perlu keluar ya kita jangan keluar lah, karena pada masa sekarang ini mungkin COVID sedang beredar sangat luas di negara bebas. Terus yang kelima adalah harus mentaati peraturan yang disarankan oleh pemerintah. Ya, yang keenam meningkatkan imun dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, menjaga makanan yang sehat, yang baik. Makanan yang sehat dan baik apa? Kalau bisa kita makan makanan yang baru kita masak atau kita rebus, itu akan bagus. Nah, makanya itu kemarin kan waktu itu ada saran dari Polisi Kesehatan dan pemerintah untuk tidak mengucek-ucek mata, jangan lupa cuci tangan, karena itu bisa menyebabkan tangan kita ini. Saya kalau misalnya gini, kalau kita periksa ini bisa aja ada COVID-nya juga. Tidak is respiratory. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya face shield ini minimal semua saluran pernapasan kita terjaga dengan baik, mata, hidung, ya, itu sama mulut seperti itu. Dan usahakan kalau misalkan ada bergejala di rumah yang gejala batuk ringan, untuk tidak sembuh-sembuh selama misalkan periode 3 hari 4 hari boleh datang ke puskesmas, bisa nanti diperiksakan untuk minimal tes antigen. Kalau kita tidak menyadari bahwa diri kita adalah suatu hal yang bermakna untuk melawan COVID-19 ini, penyebaran COVID-19 ini akan semakin banyak. Seperti itu sih menurut saya sendiri. Ya, mungkin ada pertanyaan. Tujuan dari vaksin tersebut, penggunaan vaksin ke tubuh kita itu, kalau masih terjangkit dengan COVID yang dokter bilang dari long COVID, itu berarti dokter bilang ada percobaan. Berarti dari si vaksin tersebut belum maksimal, dalam arti penelitiannya belum bagus atau gimana tuh? Oke, terima kasih Pak. COVID-19 ini kan pandemi yang sifatnya dunia dan tanpa semua peneliti-peneliti juga berupaya untuk menyelamatkan warganya, negaranya untuk masalah pandemi ini, pandemi dunia kita bilang. Jadi bukan berarti dengan sengaja untuk dibuat percobaan, tidak. Semua dunia, kepala negara dunia pun seperti itu juga. Makanya itu tetap aja gelombang-gelombangnya kan banyak Pak, sampai sekarang masih banyak Pak. Nanti sekarang misalkan tahun 2020 ya, mungkin tahun 2023 akan diumumkan. Ini loh imunisasi kita bilang obat imunisasi yang terbagus yang bisa digunakan di seluruh dunia adalah ini. Minimal 3 tahun pasti akan ada hasil data riset penelitian seluruh dunia seperti itu. Face shield aromaterapi yang akan dilakukan oleh Bapak M. Fajri Hidayat, silakan. Jadi ini adalah kolaborasi dari Fakultas Teknik dengan farmasi. Jadi tekniknya ngurusin face shieldnya, farmasi dari aromaterapinya. Jadi face shield yang dibuat di sini adalah face shield aromaterapi. Tujuannya apa? Nanti dari Karang Taruna dikasih bahan dari kita, diserahkan sebanyak sekitar 100 piece, nanti di dalam ada di bawah, bisa dibawa untuk bisa diterapkan di wirausaha. Kalau mau membuat face shield yang aromaterapi ini belum ada di yang buat seperti model seperti ini, belum ada. Jadi langsung aja saya jelaskan cara pembuatannya ya. Jadi bahan-bahannya dulu, yang pertama adalah rangka face shield kepala. Ini dibeli dari sisa-sisa hair proyek semacam itu, murah harganya. Jadi rangka face shieldnya ini. Terus yang kedua ada mika face shield kayak biasa. Yang ketiga ada double tip. Yang keempat ada pengharum ruangan mobil, pengharum mobil. Nantinya ini buat ditetesin aromaterapi nantinya. Aromaterapi itu ini ada melaleuca yang
secara teoritis kedokteran itu bisa membunuh COVID-19 sama eukaliptus semacam minyak kayu putih juga. Ada dua model. Jadi bisa ditetesin Melaleuca sama eukaliptus, nanti tetesin di sini, ditempelin di muka facial ini. Itu aja sih. Langsung kita terapkan nanti. Jadi setelah saya praktekkan, Bapak Ibu 1, 2 atau 3 orang bisa mempraktekkan juga dibantu Bu Enda. Karena bahannya ini banyak nantinya, 100 bisa digunakan di masyarakat nantinya. Oke, langsung saya praktekkan. Yang pertama kita bongkar yang rangka facial ini. Yang depan-depannya kita rapikan dulu. Setelah rangkanya dirapikan, dibersihkan dari yang depannya dari tempat-tempat yang ini diluruskan, kita tempel sama busanya. Caranya dengan double tip. Setelah jadi gini, kita bongkar yang pengharum mobil, ruangan mobil ini untuk kita tempel di depan sini nantinya. Jadi kita belah dua. Yang birunya dibuka, ada lapisannya. Tapi ini benar-benar berguna banget, Pak. Berguna banget ya. Kita jadi bisa bikin facial sendiri, lebih higienis juga, terus lebih sesuai aromanya bisa kita pilih sendiri kan. Jadi di negara mana-mana saat ini Indonesia sudah termasuk paling baik dengan terpapar COVID Indonesia sangat sedikit. Mudah-mudahan tahun depan selesai. Untuk itu dibantu untuk penyuluhan kepada yang lain. Gitu. Nah kalau Bapak Ibu ada juga saudara yang belum divaksin, itu disuruh atau dianjurkan untuk divaksin. Kecuali kita ada penyakit-penyakit yang dokter tidak izinkan. Misalkan autoimun atau misalkan ada diabetes yang tidak terkontrol. Kalau dia ada diabetes terkontrol nggak ada masalah, ada hipertensi terkontrol nggak masalah. Nggak masalah, ada mungkin penyakit berat yang ada cancer, nggak usah divaksin, bahaya itu kan memang. Tapi kalau yang tidak, dianjurkan vaksin aja, gitu ya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, dan kuesionernya ini mohon dikumpulkan. Ini hanya uji coba, kami melihat ada berapa yang sudah divaksin semua dan sebagainya. Hanya untuk data kami ini semua karena kami kampus tempat penelitian, jadi tempat pengabdian masyarakat seperti ini juga. Kami mengedukasi masyarakat supaya pemahamannya lebih baik dan lebih baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pada masa yang akan datang kita berjumpa di acara-acara lain. Oke, terima kasih panitia. Ini adalah salah satu program yang merupakan hibah pengabdian masyarakat yang kita dapatkan dari Dikti. Jadi kita memang diminta kita mendapatkan hibah untuk 8 proposal ya untuk pengabdian masyarakat, dan juga 2 penelitian ya, program penelitian. Salah satunya adalah penyuluhan tentang pembuatan facial, dan nanti hari Senin adalah pembuatan hand sanitizer. Kita juga masih mengundang Karang Taruna yang sama karena kebetulan Pak Panggo ini berada di dekat kita ya Pak ya. Nanti juga ada dokter dari Kepulauan Seribu juga. Jadi kita manfaatkan
dan kita berikan dulu upaya-upaya yang akan kita harus kita sosialisasikan itu kepada masyarakat sekitar kita. Jadi ini akan membantu perbaikan di sekitar kita juga. Jadi setelah kita benahi di sekitar kita, mungkin nanti pengabdian masyarakat bisa menjadi lebih luas. Tanggapannya cukup baik ya, bahkan tadi ada salah satu masyarakat yang peserta kita yang memang ada diabetes ya. Diabetes yang selama ini tadi ada konsultasi juga ke saya secara personal, dia tidak mau minum obat ya. Padahal kita tahu salah satu penyakit comorbidity ini adalah penyakit yang menyebabkan keparahan dari COVID-19 ya. Tujuan kita ini adalah untuk menurunkan angka dari keparahan COVID-19. Jadi mereka tidak mau minum obat padahal mereka adalah penderita diabetes. Ketika konsultasi dengan saya, masyarakatnya berjanji akan ke puskesmas untuk minum obat. Saya sebagai pemuda-pemudi atau perwakilan dari Karang Taruna Kelurahan Papango sangat mengapresiasi kegiatan hal ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kami pemuda, yang mana kami bisa membuat suatu berdaya ini kepada masyarakat untuk mencegah daripada COVID-19. Jadi kedepannya kami ingin mengharapkan program-program ini tetap akan terus berjalan kepada masyarakat dari kampus Universitas 17 Agustus. Kedepannya akan kami kembangkan kepada Karang Taruna ke setiap unit kerja RW untuk dimana mereka ini bisa membuat produk kemasan di Karang Taruna, yang dimana kita pelatihannya mendapatkan daripada kampus Universitas 17 Agustus. Siap, akan kita jual ke warga sekitar, yang dimana Karang Taruna ada UMKM. Akan kita masuk ke produk UMKM Karang Taruna tingkat kelurahan.